Shalom anak-anak, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita ya. Sebelum anak-anak melanjutkan video pembelajaran ini, diperiksa dulu jangan sampai salah bahwa video pembelajaran yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 7 SMP. Apakah sudah benar kelas 7 SMP semua yang sedang menyaksikan? Kalau sudah, sekarang disiapkan perlengkapan untuk kita belajar firman Tuhan pada saat ini ya. Disiapkan buku paket atau buku cetak atau e-book agama Kristennya. Lalu disiapkan juga Alkitabnya. Juga disiapkan lagi buku tugas atau buku tulisnya. Ya, buku tugas agama Kristen atau buku tulis agama Kristen, dan siapkan alat tulisnya. Jadi anak-anak, kalau sedang disiapkan boleh di-pause dulu videonya, dan setelah disiapkan semua, kita akan mulai pelajaran kita. Baik anak-anak, sekarang Pak Sam mau mengingatkan bahwa sepanjang video pembelajaran ini akan ada soal-soal pertanyaan yang akan Pak Sam berikan satu persatu di pertengahan video. Jadi videonya harus disaksikan semua, jangan dilewat-lewati, jangan dilompat-lompati. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau bersatu dalam doa untuk memulai pelajaran pada saat ini. Sikap doa yang baik. Ingat, walaupun belajar online, tetapi Tuhan Yesus sedang melihat kita dan Ia sangat senang kalau kita menghargai Dia ketika kita berdoa dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini murid-murid kelas 7 kembali akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran agama Kristen, mengampuni setiap dosa kesalahan kami semua, dan kiranya Engkau memberikan daya tangkap, daya ingat yang baik untuk setiap anak-anak, bisa menerima pelajaran dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikan hikmat juga kepada hamba-Mu, Pak Guru yang akan menyampaikan setiap pelajaran pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke anak-anak, sekarang kita masuk dalam bab 3 ya. Yang punya buku paket atau e-booknya dibuka halaman 17. Oke, yuk dibuka dulu ya, halaman 17. Kita masuk bab 3, judulnya Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Oke anak-anak, jadi anak-anak udah pernah melihat orang-orang yang dibaptis di gereja? Ya, coba ya, sekarang dilanjut lagi halaman 19. Kita akan melihat sebenarnya baptisan itu apa sih? Ya, perhatikan. Baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo. Berarti menyelamkan atau mencelupkan. Oke anak-anak. Dan juga kalau anak-anak bisa lihat di Alkitab, sekarang dibuka ya Alkitabnya. Dalam Roma pasal 6 ayat 1-6. Yuk dibuka Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama Roma pasal 6 ayat 1-6. Kalau sudah, kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sekian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak jadi perhatikan ya. Baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, berarti menyelamkan atau mencelupkan.
dan juga pengertian baptisan menurut Paulus ya, menurut Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6 tadi. Ya, pengertian baptisan menurut Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6 adalah baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Ya, sekali lagi yang ayat kita baca tadi, pengertian baptisan menurut Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6, baptisan adalah tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Oke, sampai sini dulu. Sekarang disiapkan buku tugasnya. Tulis soal dan jawabannya ya. Tulis dulu soal nomor 1. Jangan hanya jawabannya saja ya, supaya bisa dipakai belajar nanti. Tulis soal nomor 1. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya lalu ditulis pelan-pelan ya. Soal nomor 1. Baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu ... berarti menyelamkan atau mencelupkan, . Sekali lagi soal nomor 1, baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu ... berarti menyelamkan atau mencelupkan, . Oke, langsung dijawab, boleh di pause dulu. Kemudian langsung lanjut soal nomor 2. Kalau Pak Sam terlalu cepat di pause ya. Ditulis pelan-pelan. Soal nomor 2 ditulis, jelaskan pengertian baptisan menurut Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 2, jelaskan pengertian baptisan menurut Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6, tanda seru. Oke, di pause dan langsung dijawab. Oke, kita lanjut lagi ya setelah itu anak-anak. Jadi kita melihat ya, baptisan ini pertama kali bukan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi dalam Perjanjian Lama pun tradisi pembasuhan ini ya, pembasuhan tubuh dengan air itu sudah terjadi. Misalnya apa? Dalam kisah Naaman, ada yang pernah dengar? Naaman seorang panglima tentara Aram yang terkena penyakit kulit yaitu penyakit kusta, dia membasuh dirinya sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Ya, jadi sekali lagi, tradisi atau adat istiadat membasuh diri dengan air ini sudah terjadi sejak Perjanjian Lama ya di dalam Alkitab. Jadi, tadi yang sudah Pak Sam katakan, misalnya satu contoh kisah dalam Perjanjian Lama tentang pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa. Yaitu kisah siapa? Kisah Naaman yang sakit kusta, lalu membasuh dirinya sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Oke. Anak-anak, sekarang kita mau buka Alkitab kita lagi ya. Dalam Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1, yuk dibuka. Nanti anak-anak bisa baca ayat 1 sampai 11 ya. Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Kita baca sama-sama ayat keempat saja. Nanti anak-anak lanjutkan sampai ayat 11 ya. Yuk, Markus pasal 1 ayat 4. 1, 2, 3. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya anak-anak, nanti anak-anak baca lagi ya sampai ayat ke-11. Jadi perhatikan pelajaran yang anak-anak dapatkan setelah membaca Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 tadi adalah baptisan Yohanes adalah kelanjutan dari adat pembasuhan dalam Perjanjian Lama. Ya anak-anak. Jadi sekali lagi, pelajaran yang kita dapatkan dari Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11, baptisan Yohanes adalah kelanjutan dari adat pembasuhan dalam Perjanjian Lama. Oke anak-anak,
Jadi jelas ya, sekali lagi, Yohanes Pembaptis ini membaptis bukan orang yang pertama kali ya yang melakukan pembaptisan ini. Tetapi sejak dalam Perjanjian Lama sudah ada adat istiadat, tradisi orang-orang membasuh diri mereka dengan air. Ya, tetapi kalau di Perjanjian Lama itu hanya sekedar menyucikan diri. Sedangkan dalam baptisan Yohanes ini itu merupakan lambang pertobatan supaya dosa diampuni. Ya, jadi jangan lupa ya. Tadi apa? Satu kisah dalam Perjanjian Lama tentang pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa. Itu kisah siapa? Kisah Naaman yang sakit kusta membasuh dirinya sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Kemudian pelajaran yang kita dapatkan dari Markus pasal 1 ayat 4-11 tadi apa? Baptisan Yohanes adalah kelanjutan dari adat pembasuhan dalam Perjanjian Lama. Oke, sekarang ditulis lagi yuk di buku tugasnya. Soal nomor 3. Kalau Pak Sam terlalu cepat di pause, ditulis pelan-pelan. Soal nomor 3. Sebutkan satu kisah dalam Perjanjian Lama, tentang pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 3 ditulis ya. Sebutkan satu kisah dalam Perjanjian Lama, tentang pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa. Tanda seru. Oke, langsung di pause videonya dan dijawab soal nomor 3. Kalau sudah, lanjut soal nomor 4. Kalau Pak Sam terlalu cepat di pause ya. Soal nomor 4, tulis soalnya. Sebutkan pelajaran apa yang kita dapatkan dari Markus pasal 1 ayat 4-11. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 4, sebutkan pelajaran apa yang kita dapatkan dari Markus pasal 1 ayat 4-11. Tanda seru. Oke, di pause videonya langsung dijawab soal nomor 4. Ya anak-anak, jadi kita lanjut lagi ya. Sekarang ada perbedaannya ya. Walaupun tadi dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini dia meneruskan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman Perjanjian Lama, tetapi perbedaannya apa? Ya, jadi perbedaan adat pembasuhan Perjanjian Lama dan baptisan Yohanes. Perhatikan, perbedaannya adalah pembasuhan bukan sekedar penyucian, tetapi sebagai lambang pertobatan supaya dosa diampuni. Jadi kalau di Perjanjian Lama, mereka membasuh diri seperti siapa tadi? Seperti Naaman, itu hanya untuk menyucikan dosa-dosa saja. Tetapi dalam baptisan Yohanes ini, itu bukan hanya menyucikan diri dari dosa saja, tetapi baptisan atau membasuh diri dengan air ini merupakan lambang pertobatan supaya dosa diampuni. Ya, jadi itu baptisannya anak-anak lambang pertobatan supaya apa? Dosa kita diampuni. Ya anak-anak, sekarang ditulis ya soal nomor 5. Soal nomor 5, kalau Pak Sam terlalu cepat di pause videonya. Jelaskan perbedaan adat pembasuhan Perjanjian Lama dan baptisan Yohanes. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 5. Jelaskan perbedaan adat pembasuhan Perjanjian Lama dan baptisan Yohanes. Tanda seru. Oke, di pause dan langsung dijawab. Oke, ya, anak-anak kita lanjut lagi ya. Kita sudah belajar jadi baptisan. Anak-anak pernah lihat di mana ada orang dibaptis ya, dicelupkan di dalam air, kemudian diangkat lagi ya, nggak dibiarin terus. Nah, itu lambang seperti apa? Seperti manusia yang sudah meninggalkan hidup lama, sudah mati ya, ditenggelamkan dalam air. Lalu ketika diangkat kembali, orang itu sudah memiliki kehidupan yang baru, yang sudah tidak lagi tinggal dalam dosa. Jadi anak-anak seperti itu ya. Kita melihat
mengapa orang Kristen harus dibaptis? Apakah baptisan ini merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Apakah kalau kita dibaptis sudah pasti masuk surga? Kita lihat ya, bukan karena baptisannya anak-anak. Ya, keselamatan kita peroleh hanya karena apa? Anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Ya, kita sudah belajar bahwa cara kita selamat, kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga mentaati setiap perintahnya. Nah, jadi baptisan itu bukan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen. Ya. Bukan itu, tidak. Keselamatan itu diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita manusia dibaptiskan karena apa? Ayo, apa sih alasan orang Kristen dibaptis kalau begitu? Tadi dikatakan baptisan tidak menjamin orang masuk surga. Lalu kenapa sih orang Kristen harus dibaptis? Ya, ini ada beberapa alasan mengapa orang Kristen harus dibaptis. Ada 4 alasan di sini yang Pak Sam akan jelaskan. 4 alasan orang Kristen harus dibaptis. Yang pertama, itu merupakan kita mentaati perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, kita meneladani Tuhan Yesus. Yang ketiga, baptisan merupakan bukti bahwa kita telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, bukti bahwa kita telah bertobat dan meninggalkan dosa. Ya anak-anak, sekali lagi berarti apa? Alasan kita harus dibaptis karena menaati perintah Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat ya, ada perintah Tuhan Yesus supaya kita semua dibaptis. Dan juga yang kedua tadi apa? Meneladani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri ketika di dunia, dia memberikan dirinya dibaptis. Dan juga baptisan ini yang ketiga apa? Bukti bahwa kita telah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita sudah percaya dan diselamatkan. Nah, kita harus buktikan memberikan diri kita dibaptis. Karena kalau dibaptis tadi apa artinya? Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama yang berdosa dan kita mau berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan yang keempat, baptisan merupakan bukti kita telah bertobat dan meninggalkan dosa kita, ya. Tadi Pak Sam sudah jelaskan sedikit. Kita ditenggelamkan dalam air, menggambarkan kita mengubur dosa-dosa atau kehidupan kita yang lama. Lalu ketika diangkat lagi, itu adalah gambaran kita sudah hidup baru, kita mau melakukan perintah Tuhan. Ya anak-anak, sekarang ditulis lagi ya di buku tulisnya. Soal nomor 6. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan. Soal nomor 6. Jelaskan apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 6. Jelaskan apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Tanda seru. Oke, di pause dan langsung dijawab. Setelah itu kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 kalau Pak Sam terlalu cepat di pause ya, lalu ditulis pelan-pelan. Soal nomor 7, sebutkan 4 alasan orang Kristen harus dibaptis. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 7, sebutkan 4 alasan orang Kristen harus dibaptis. Tanda seru. Oke, di pause videonya dan langsung dijawab. Ya, oke anak-anak. Kalau sudah kita lanjut lagi ya. Jadi tadi Pak Sam sudah bilang ya, baptisan Yohanes. Sebenarnya apa sih baptisan Yohanes itu? Yuk dilihat lagi bukunya. Ya, bukunya dilihat dalam halaman yang ke-21. Baptisan Yohanes itu apa? Apa yang dimaksud dengan baptisan Yohanes? Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Jadi itu ya, kalau tadi Pak Sam bilang baptisan Yohanes, berarti baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Tuhan Yesus sendiri, dia dibaptis oleh Yohanes ini di Sungai Yordan pada saat itu anak-anak. Ya,
Dan juga kalau tadi anak-anak perhatikan bahwa Pak Sam bilang kita harus dibaptis salah satunya karena apa? Ini merupakan perintah Tuhan. Ya, atau biasa disebut amanat agung. Ya, amanat, sebuah perintah, sebuah pesan yang harus dilakukan. Ada yang tahu amanat agung tertulis di mana? Yuk kita lihat. Amanat agung merupakan amanat atau perintah pesan yang Tuhan Yesus berikan sebelum Ia naik ke sorga. Ya, yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, coba anak-anak baca sendiri ya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Oke, coba dibaca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya anak-anak, itu merupakan amanat agung ya, yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum Dia kembali ke surga. Jadi ini pun yang harus kita teruskan. Salah satunya dituliskan apa? Coba kita lihat lagi. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ya anak-anak. Jadi sekarang ditulis lagi di buku tulisnya soal nomor 8. Kalau terlalu cepat di pause dulu dan ditulis pelan-pelan. Soal nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan baptisan Yohanes tanda seru. Sekali lagi soal nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan baptisan Yohanes tanda seru. Oke, di pause dan langsung dijawab soal nomor 8. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 9. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya dan ditulis pelan-pelan ya. Soal nomor 9. Sebutkan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan sebelum naik ke surga, tanda seru. Sekali lagi, sebutkan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan sebelum naik ke surga, tanda seru. Anak-anak perhatikan ya, untuk nomor 9 jangan hanya ditulis ayatnya, tetapi ditulis isinya yang tadi sudah dibacakan. Ya, isinya apa tadi? Nah, ditulis ya, jangan cuman ayatnya. Terdapat di sini, kitab ini, ayat ini, ya, jangan seperti itu, ditulis isinya juga. Oke, di pause videonya dan langsung dijawab soal nomor 9 kalau sudah. Terakhir soal nomor 10. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan. Sebutkan 2 hal yang kamu dapatkan melalui pelajaran ini, tanda seru. Soal nomor 10, sebutkan 2 hal yang kamu dapatkan melalui pelajaran ini, tanda seru. Oke, di pause dan langsung dijawab. Kalau sudah anak-anak, kita lihat ya, pada hari ini kita sudah belajar mengenai apa? Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Ya, jadi oleh anugerah Tuhan, maka kita manusia yang berdosa ini yang harusnya dihukum, kita bisa menerima keselamatan, jaminan kehidupan di sorga jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan setiap perintahnya. Ya, dan juga saat ini kita belajar mengapa harus dibaptis, karena ini merupakan wujud atau ini merupakan bukti bahwa kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita sudah bertobat. Kita tidak lagi melakukan dosa-dosa di masa lalu. Ya anak-anak, jadi anak-anak sudah dibaptis belum? Ya, jangan hanya dibaptis saja, tetapi harus buktikan melalui kehidupanmu saat ini. Jadilah anak-anak yang percaya dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Tadi ada 10 nomor ya, ditulis soalnya dan juga jawabannya. Lalu kalau sudah difoto dan dikumpulkan ke Pak Sam untuk dinilai. Sekarang kita mau tutup dalam doa.
Sikap doa yang baik menghadap Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini anak-anak kelas 7 telah menyelesaikan pelajarannya. Kiranya kami semua dapat mengerti pentingnya untuk setiap kami dibaptis. Terlebih lagi kehidupan kami kiranya dapat memunculkan karakter Kristus menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkati anak-anak kelas 7 pada saat ini dimanapun mereka berada, dalam keluarga, di sekolah, dalam masyarakat sekitar. Jauhkan dari segala pergaulan tidak baik, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati masa depan mereka. Ingatkan selalu Roh Kudus senantiasa ada menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Kami tutup pelajaran pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.